Halo adik-adik, ketemu lagi dengan aku Kak Ferdi Ahmad Insofa di Bakteri. Bahas materi matematika untuk kelas 4 bab 1 di semester 1 yaitu bilangan. Aku ucapin selamat buat adik-adik semuanya yang sudah naik kelas nih, yang sudah naik kelas di kelas 4. Bagaimana? Sudah semangat untuk belajar lagi kan? Oke, pastinya harus semangat dong ya, karena adik-adik sudah menginjak kelas 4 nih. Di kelas 4 ini adalah awal adik-adik untuk meraih cita-cita, untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi nanti di jenjang berikutnya. Jadi mulai dari kelas 4, adik-adik harus berusaha dengan keras, berusaha dengan percaya diri, terus juga dengan kemampuannya, pokoknya dikerahkan semuanya, kemampuan yang adik-adik punya, belajar terus, karena materi-materinya akan sangat lebih tinggi dari kelas 3 kemarin. Hal-hal yang di kelas 3 dirasa masih kurang, bisa diperbaiki lagi, dan yang buruk-buruk segera ditinggalkan, karena di kelas 4 ini adik-adik sudah harus dituntut nih, sudah memahami konsep-konsep dasar, misalnya penjumlahan harus sudah bisa, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Itu teman-teman harus sudah menguasainya. Nah, di video kali ini, bareng aku Ferdi Ahmad Insofa, bisa manggil aku Kak Ferdi aja atau terserah lah ya. Kakak mau ngasih materi babnya bab bilangan. Nah, di bab bilangan ini kurang lebih ada 4 subbab. Nah, di video ini kakak hanya membahas satu subbab, yaitu tentang sifat operasi hitung. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu atau di kelas 3 sebelumnya sudah sekilas dibahas tentang sifat operasi hitung ini. Sifat-sifat operasi hitung dalam matematika itu ada 3. Yang pertama adalah sifat komutatif atau sifat pertukaran. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Nah, ketiga sifat ini yang akan kita pelajari pada subbab pertama di video kali ini. Jadi teman-teman diharapkan setelah melihat video ini, teman-teman jadi paham, oh ternyata sifat komutatif itu seperti ini dan berlaku untuk operasi ini. Kemudian asosiatif seperti ini, distributif seperti ini, dan pengaplikasian soalnya. Seperti itu. Itu yang diharapkan dari video pembelajaran kali ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Karena pertukaran, jadi nanti ditukar aja sebenarnya. Dan sifat komutatif ini, teman-teman, hanya berlaku pada 2 operasi hitung saja. Ingat, hanya berlaku pada 2 operasi hitung saja, yaitu penjumlahan dan perkalian. Kita mulai dari sifat komutatif penjumlahan. Oke, di sini sudah ada gambar ayam ya. Di gambar yang atas, ntar aku tunjukin pakai laser. Di gambar yang atas, ini ada penjumlahan antara 3 ayam dijumlahkan atau ditambah dengan 2 ayam. Ya, aku tulis 2 di sini. Sama dengan ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ayam. Untuk gambar yang pertama. Gambar yang kedua yang bawah, di sini ada 2 ayam. Dijumlah atau ditambah dengan 3 ayam. Didapatkan hasilnya sama dengan 5. Dari contoh ini, teman-teman bisa ambil kesimpulan apa sih? Jika teman-teman amati dari contoh di samping, itu terlihat nih bahwa 3 ditambah dengan 2
itu akan sama dengan 2 ditambah dengan 3. Ingat ya ini. 3 ditambah 2 hasilnya kan 5. Ternyata hasil 5 ini juga bisa didapatkan dari 2 ditambah dengan 3. Yang mana 3 tambah 2 adalah 5 dan 2 tambah 3 juga 5. Nah, hasilnya sama kan? Jika kita misalkan angka 3 ini sebagai huruf A, dan angka 2 kita misalkan sebagai huruf B, maka yang di sebelah sini, di sebelah kanan kita samakan angka 2 sebagai huruf B dan angka 3 sebagai huruf A. Nah, didapatkan hubungan bahwa huruf A pada ruas kiri yang sini, itu kan letaknya di depan tanda penjumlahan ini ya. Sedangkan huruf A yang ada di ruas kanan yang di sini, angka 3-nya berada di belakang tanda penjumlahan ini. Sedangkan 2-nya juga seperti itu, atau huruf B-nya juga seperti itu. Yang di ruas kiri berada di belakang tanda penjumlahan, sedangkan di ruas kanan berada di depan tanda penjumlahan. Itu artinya posisi antara A yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu bertukar. Nah, yang sebelumnya di depan itu bertukar menjadi di belakang. Sedangkan posisi huruf B yang di sebelah kiri sebelumnya di belakang itu akan bertukar menjadi di sebelah depan atau di bagian depan. Nah, sifat pertukaran inilah yang disebut sebagai sifat komutatif. Jadi, ditukar aja. Misalnya ini 3 ditambah 2, maka sifat komutatifnya bisa diubah menjadi 2 ditambah 3. Terus misal nanti ada 10 tambah 15, maka jika dikomutatifkan, itu hasilnya akan sama dengan 15 ditambah dengan 10. Ingat, berlaku pada penjumlahan. Sifat komutatif berikutnya juga berlaku pada perkalian. Sama, 3 dikali dengan 4, itu hasilnya akan sama dengan 4 dikalikan dengan 3. Yang mana 3 kali 4 itu sama dengan 12, dan 4 kali 3 hasilnya juga 12. Nah, sifat ini disebut sebagai sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Jadi kesimpulannya pada sifat komutatif hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Gimana? Adik-adik sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan. Oke, disclaimer dulu. Sifat asosiatif ini juga berlaku pada 2 operasi saja, yaitu penjumlahan dan perkalian. Untuk pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Sifat asosiatif pada penjumlahan. Misalnya, ada 5 ditambah dengan dalam kurung 7 ditambah 8. Sama dengan berapa ya? Kita hitung dulu. 5 ditambah dalam kurung 7 ditambah 8 tutup kurung. Sama dengan, nah kalau ada soal seperti ini, dikerjakan dulu yang dalam kurungnya. Jadi, karenanya dikerjakan yang sini dulu, maka 5-nya kita tulis ulang. Nah, 5 ditambahkan 7 tambah 8 sama dengan berapa? Kita taruh di sini, 15. 5 ditambah 15 sama dengan 20. Mudah ya? Oke. Kalau begitu, sekarang bentuknya kakak ubah. Kalau sebelumnya yang ada di dalam kurung itu 7 dan 8, sekarang kakak ubah bentuknya yang di dalam kurung adalah 5 ditambah 7, kemudian ditambah dengan 8. Apakah hasilnya sama? Kita lihat. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kemudian kita tambahkan dengan 8. 12 tambah 8 sama dengan 20. Wah, ternyata didapat hasil bahwa sama. Jadi, ini terlihat bahwa 5 ditambah dengan 7
tambah 8 sama dengan dalam kurung 5 ditambah 7 ditambah 8. Jika teman-teman lihat, 5 di sini kan sebelumnya di luar tanda kurung ya, maksudnya tidak masuk ke pengelompokan ini. Sedangkan di sini 5-nya masuk ke pengelompokan dan 8-nya tidak. Nah, dari sinilah yang dimaksud sifat asosiatif. Jadi sifat pengelompokan yang dikelompokkan. Kalau yang di ruas kiri yang dikelompokkan 7 dan 8, sedangkan yang di ruas kanan yang dikelompokkan 5 dan 7. Yang berpindah atau yang berganti kelompok hanyalah angka yang paling depan dan angka yang paling belakang. Nah, 5 dan juga 8. Itulah sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat yang kedua adalah asosiatif pada perkalian. Sama. 5 dikalikan dengan dalam kurung 4 kali 3. Tutup kurung. Kita hitung dulu. 5 dikali 4 kali 3 berapa? 12. 5 kali 12 sama dengan 60. Kalau kita ubah bentuknya menjadi dalam kurung 5 dikali 4 tutup kurung dikali 3, hasilnya apakah sama? Kita lihat. 5 kali 4, 20. Dikali 3, 60 juga. Ternyata hasilnya sama. Terlihat bahwa 5 dikali dalam kurung 4 kali 3, itu hasilnya akan sama dengan dalam kurung 5 kali 4 dikali dengan 3. Yang berpindah atau berubah pengelompokannya hanya 5 dan juga 3. Yang tengah tetap. Seperti itu. Itu adalah sifat asosiatif. Jadi dikelompokkan. Yang di dalam kurung itu yang mana? Seperti itu. Dan sifat yang terakhir dari sifat operasi hitung kali ini adalah sifat distributif. Nah, kalau distributif ini sedikit berbeda ya. Kalau tadi kan komutatif pada penjumlahan dan perkalian, asosiatif pada penjumlahan dan perkalian. Nah, kalau sifat distributif ini ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Jadi hanya berlaku pada perkalian saja. Oke, kita mulai dari sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Tolong teman-teman amati ya, tolong diperhatikan banget karena ini sedikit berbeda dari sifat sebelumnya. Kakak memiliki operasi 5 dikali dengan dalam kurung 2 ditambah 1 tutup kurung. Sama dengan, kita hitung ya. Oke, disclaimer, kalau dalam kurung, kita hitung yang dalam kurung dulu. Oke, kita hitung yang dalam kurung dulu. 5 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3. 5 kali 3 hasilnya 15. Oke, sekarang kita aplikasikan sifat distributifnya. Bagaimana? Kalau kita ubah menjadi sifat distributif, itu hasilnya akan seperti ini. 5 dikali 2 ditambah 5 dikali 1. Wah, kok bisa? Kita amati. Jadi distributif kan menyebar. Yang disebar apanya? Kalau di soal ini, di konteks ini yang disebar itu yang angka 5-nya. Kalau seperti ini kan masih asosiatif ya bentuknya, menyerupai asosiatif. Atau masih dikelompokkan, yang dalam kurung dikelompokkan sendiri. Nah, kalau sudah diubah menjadi sifat distributif, maka disebar. Jadi 5 itu akan kita kalikan dengan 2. Kenapa dikali? Karena di sini tandanya dikali. 5 kita kalikan dengan 2, ditulis seperti ini. Kemudian kita jumlahkan. Kenapa dijumlah? Karena di sini tandanya penjumlahan. Nah, kita tulis ditambah di sini. Kemudian 5-nya kita sebar lagi untuk berpindah ke 1. 5 dikali dengan 1. Nah, jadi disebar, dibagi rata, didistribusikan 5-nya. 5 dikali 2 dijumlah 5 dikali 1. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, 5 kali 2 ditambah 5 kali 1. Setelah itu kita hitung. 5 kali 2 hasilnya 10. Ditambah 5 kali 1 hasilnya 5 yang didapat hasil 15. Nah, hasilnya sama kan? Oke, itu adalah sifat distributif, yaitu perkalian terhadap penjumlahan.
Begitu juga yang sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. 5 dikali dalam kurung 2 dikurangi 1 sama dengan, kita hitung lagi. 5 tulis dulu dikali 2 kurangi 1 berapa? 5. 2 kurangi 1, 1. 5 kali 1, 5. Nah, ini sifat bentuk umumnya. Sekarang kalau kita ubah menjadi sifat distributif, ya sama seperti tadi. 5 kita kalikan dengan 2. Ya kan? 5 dikali dengan 2. Kemudian karena di sini tandanya kurang, maka kita tulis dikurangi 5 kita kalikan dengan 1. Nah, seperti ini. 5 dikali 2 hasilnya 10, dikurangi 5 kali 1 hasilnya 5. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Gimana? Hasilnya sama kan? Sama. Itulah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Gimana? Adik-adik sudah paham? Semoga adik-adik paham lah ya. Oke, itu tadi adalah materi tentang sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung pada matematika yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Kakak harap teman-teman bisa belajar lagi dan mencoba latihan-latihan soal yang ada di buku paket sekolah atau di internet lainnya. Sampai jumpa di video bakteri, bahas materi berikutnya. Saya Kak Ferdi Ahmad Mustafa, izin pamit. Dadah.